Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Fasil, Ibu Siti Khotijah, dan teman-teman calon guru penggerak CGP angkatan ke-11 yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan menjadi landasan penting bagi dunia pendidikan di Indonesia. 3 prinsip utamanya menjadi pedoman bagi para pendidik dalam membimbing dan mengembangkan potensi mereka. Tiga prinsip utama Ki Hajar Dewantoro adalah yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, yang ketiga, Tutwuri Handayani. Yang pertama adalah Ingarso Sung Tulodo. Artinya adalah ketika di depan memberikan contoh yang terbaik. Di antara bentuknya adalah ia memberi teladan. Seorang pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi para siswa. Yang kedua, dia harus berwibawa. Pendidik harus memiliki karisma dan kewibawaan di hadapan para siswa. Menurut Ki Hajar Dewantoro, seorang pendidik harus mampu memberikan teladan yang baik bagi para siswanya. Pendidik harus berwibawa dan memiliki karisma, serta memiliki kebajikan dan akhlak yang mulia. Dengan demikian, siswa akan terdorong untuk meniru dan meneladani perilaku pendidiknya. Nomor 2 adalah Ing Madya Mangunkarso, artinya di tengah mampu menyemangati. Di antara penjabarannya adalah membangun motivasi. Seorang pendidik harus dapat membangkitkan semangat dan motivasi siswa untuk belajar. Dengan menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung, pendidik dapat membantu siswa mengembangkan rasa ingin tahu dan antusiasme. Yang kedua, menyediakan sarana. Pendidik perlu menyediakan sarana dan fasilitas yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran. Ini dapat berupa media pembelajaran, alat peraga, maupun sumber belajar yang relevan. Penjabaran yang ketiga adalah memfasilitasi kreativitas. Seorang pendidik yang baik harus dapat memfasilitasi dan mendukung kreativitas siswa. Dengan memberikan ruang bagi siswa untuk berekspresi, pendidik dapat membantu mereka mengembangkan potensi dan bakat mereka masing-masing. Poin ketiga, prinsip dari Ki Hajar Dewantoro adalah Tutwuri Handayani. Artinya di belakang memberikan dorongan. Di antara penjabarannya adalah meningkatkan kepercayaan, yaitu memberikan dukungan dan dorongan kepada siswa untuk berani mengembangkan potensi diri. Yang kedua, memotivasi kemandirian. Mendorong siswa untuk belajar dan bertindak sendiri dengan inisiatif dan kreativitas mereka. Yang ketiga, membimbing dari belakang. Memberikan kebebasan kepada siswa untuk bereksperimen dan berinovasi, sambil terus memberikan arahan dan bimbingan. Prinsip Tutwuri Handayani menekankan peran pendidik sebagai pembimbing dan pendukung di belakang siswa. Pendidik harus mampu meningkatkan kepercayaan diri siswa, memotivasi kemandirian, dan membimbing mereka untuk mengembangkan potensi diri. Ini memungkinkan siswa untuk tumbuh dan belajar secara aktif dan bertanggung jawab. Di antara dari konsep Ki Hajar Dewantoro yang perlu kita harus pahami adalah kodrat alam.
Di antara penjabarannya adalah 1. Pemahaman diri. Siswa dibantu untuk mengenali potensi dan bakat yang diberikan oleh kodrat alam. Hal ini akan membantu mereka mengembangkan diri secara optimal. Yang kedua, pengembangan bakat. Dengan mengetahui bakat alaminya, siswa dapat fokus pada bidang yang diminatinya dan mengasahnya secara intensif di bawah bimbingan guru. Yang ketiga, aktualisasi diri. Siswa didorong untuk mewujudkan potensi dirinya dan berkontribusi positif pada lingkungan sekitar sesuai dengan kodratnya. Yang berikutnya adalah kodrat zaman. 1. Adaptasi teknologi. Siswa perlu beradaptasi dengan kemajuan teknologi agar siap menghadapi zaman. Yang kedua, penguasaan kemampuan digital. Siswa harus mahir menggunakan perangkat dan aplikasi digital dalam belajar. Yang ketiga, kemampuan berpikir kritis. Siswa dituntut untuk mampu menganalisis informasi secara kritis di era digital. Di zaman teknologi saat ini, siswa dihadapkan pada tantangan untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan digital yang cepat. Mereka perlu menguasai kemampuan menggunakan teknologi dalam proses belajar, serta memiliki kemampuan berpikir kritis dalam mengolah informasi yang melimpah dari internet. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro memperkenalkan konsep pendidikan yang holistik dan berpusat pada siswa. Beliau menekankan pentingnya menghormati kodrat alam dan perkembangan pribadi setiap siswa. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan telah diterapkan secara luas di Indonesia. Pendekatan yang dikenal sebagai Tri Pusat Pendidikan ini menekankan peran penting guru, orang tua, dan masyarakat dalam membentuk karakter anak didik. Kontribusi Ki Hajar Dewantoro dalam pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantoro memberikan kontribusi besar dalam pengembangan sistem pendidikan nasional di Indonesia. Ia mempelopori konsep pendidikan yang menekankan pada pembebasan, berpusat pada anak didik, dan menghargai keberagaman budaya. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantoro di era sekarang. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro tetap relevan di era sekarang, terutama dalam menghadapi tantangan pendidikan modern yang semakin kompleks. Konsep-konsep seperti Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani dapat menjadi panduan bagi para pendidik dalam mengelola kelas dan memberikan teladan yang baik bagi siswa. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.